Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Abu Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Melanjutkan bahasan kemarin terkait tentang babul hasi ala suwarin wa ayatin makhsusatin, bab anjuran untuk membaca surah-surah atau ayat-ayat tertentu atau terkhusus. Setelah kemarin kita membahas mengenai tentang surah Al-Fatihah, maka kali ini yang kita bahas adalah tentang atau mengenai surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad, banyak sekali para ulama tafsir atau mufassirin memberikan nama surah ini dengan banyak sekali. Ada yang menyebutkannya sampai 15, lebih daripada 15 kali. Di dalam kitab tafsir Al-Munir disebutkan bahwa nama lain daripada surah Qul Hu ini adalah surah Al-Ikhlas, surah Tafrid, kemudian surah Al-Bara'ah atau surah Tauhid dan yang lainnya. Nah, surah Al-Ikhlas ini dinamakan Al-Ikhlas atau familiar dengan surah Al-Ikhlas karena ayat ini atau surah ini murni menjelaskan atau menceritakan tentang keesaan atau kemurnian Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ikhlas ini memiliki asbabun nuzul. Yang dimaksud dengan asbabun nuzul adalah ayat-ayat yang memiliki latar belakang turunnya, atau ayat surah atau ayat yang memiliki latar belakang turunnya suatu ayat. Nah, disebutkan dalam kitab tafsir Al-Munir tadi yang dikarang oleh Syekh An-Nawawi bahwasanya inna hadhihi surah nuzil bisababi su'alil musyrikin. Sesungguhnya surat ini, yakni surah Al-Ikhlas, turun disebabkan dari pertanyaan orang-orang musyrik. Suatu ketika golongan orang musyrik mengutus seorang yang bernama Amir bin Tufail kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mempertanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sababta alihatana wa khalafta dina abaika. Engkau telah menyempelekan Tuhan kami. Begitu juga engkau telah berpaling daripada agama nenek moyangmu. Fa in kunta fakiron agninaka. Seandainya engkau Muhammad termasuk golongan orang-orang yang fakir, maka kami akan mencukupimu, memberikan harta yang melimpah. Wa in kunta majnunan dawinaka. Kalau engkau termasuk orang yang kurang akalnya, tidak sehat akalnya, maka kami akan mengobatimu. Wa in kunta hawaita imra'atan zawajnakaha. Namun jika engkau termasuk orang yang butuh terhadap perempuan, maka kami akan mencarikan perempuan yang sesuai denganmu dan kemudian akan kami menikahkan denganmu. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lastu bi fakirin, saya bukan termasuk orang yang fakir, saya bukan termasuk orang yang gila, dan saya juga bukan termasuk orang yang gila perempuan. Akan tetapi ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk berdakwah atau mendakwahi tauhid kepada kalian semua. Nah, karena pertemuan pertama ini tidak berhasil dan kemudian kaum Quraisy juga mengutus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk yang kedua kalinya dengan mengatakan bayyin lana jinsun rabbak, atau jelaskan kepada kami jenis apa atau termasuk jenis apa Tuhanmu itu, wahai Muhammad. Atau dalam kitab-kitab yang lain disebutkan siflana rabbak, berikan ciri-ciri atau sifat-sifat Tuhanmu. Nah, ini adalah dari pertanyaan sahabat atau Amir bin Taufil yang diutus dari golongan musyrik tadi, kemudian turunlah ayat ini. Para pemirsa yang channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang anjuran, kenapa anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab ini dijelaskan banyak sekali anjuran-anjuran kenapa kita harus membaca surah Al-Ikhlas kapanpun dan dimanapun.
Dalam hadis yang pertama disebutkan wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qira'ah. Dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata terkait dalam bacaan Qul huwallahu ahad. Yang dimaksud dengan Qul huwallahu ahad adalah surah Al-Ikhlas. Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Demi Allah atau demi zat yang ada di tanganku, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an, sesungguhnya surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum ayyaqra'a bi thuluthil Qur'an fi lailatin. Adakah di antara kalian yang mampu membaca sepertiga daripada Al-Qur'an dalam suatu malam? Fasaqqa dzalika alaihim wa qalu ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Kemudian para sahabat merasa resah dengan pertanyaan Rasulullah SAW, artinya berat. Kemudian berkata mereka, siapa di antara kami ya wahai Rasulullah yang bisa melakukan hal tersebut? Faqala, dan kemudian Rasulullah SAW memberikan solusinya atau memberikan jawabannya, Qul huwallahu ahad Allahu samad thulutsal Qur'an, bahwasanya surah Al-Ikhlas adalah sebanding daripada sepertiga Al-Quran. Nah, dari sini disebutkan bahwasanya membaca Al-Quran itu sebanding daripada membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas, itu pahalanya sebanding dengan mendapatkan pahala sepertiga Al-Quran. Nah, memang para ulama berbeda-beda pendapat terkait tentang apa yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran. Apakah murni pahalanya sama persisnya atau yang lainnya? Akan tetapi dalam pendapat yang masyhur bahwasanya yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran adalah sama mendapatkan pahalanya, untuk menggambarkan betapa besarnya pahala bagi orang yang mengamalkan membaca Al-Quran sepertiga surah Al-Ikhlas. Artinya menggambarkan begitu besarnya pahala gambaran orang yang membaca Qul huwallahu ahad tadi. Sebanding tidak mesti sama. Dalam pendapat yang lain, sebanding tidak mesti sama. Artinya hanya gambaran betapa besarnya orang yang membaca Qul huwallahu ahad sebanding mendapatkan pahala sepertiga Al-Quran. Hal ini bisa disamakan dengan bahwasanya orang yang wafat di medan perang dinamakan syahid, ya. Akan tetapi dalam literatur Islam yang lainnya atau dalam hadis-hadis yang lainnya disebutkan pula bahwa penamaan syahid tidak hanya berlaku bagi orang yang mati di medan perang, orang yang meninggal karena wabah, orang yang meninggal karena tenggelam, karena banjir dan yang lainnya juga dinamakan syahid. Namun ketentuan syahid ini adalah untuk menggambarkan pahala yang akan didapat. Namun keutamaan orang yang syahid yang membela hartanya, orang syahid yang benar-benar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai mengorbankan nyawanya, tentu berbeda dengan orang yang mati syahid karena wabah, tenggelam dan yang lainnya. Begitu juga orang yang membaca Qul huwallahu ahad sebanding sepertiga Al-Quran, tentunya berbeda dengan orang yang benar-benar membaca 10 juz Al-Quran, karena sepertiga daripada Al-Quran adalah 10 juz. Maka orang yang membaca Al-Quran 10 juz tentu berbeda pahalanya dengan orang yang membaca Qul huwallahu ahad 1 kali. Nah, karena apa? Dalam hadis yang kemarin kita bahas bahwasanya man qara'a harfan fi kitabillah falahu bil hasanah, barang siapa yang membaca 1 huruf saja dalam Al-Quran maka baginya kebaikan, 1 kebaikan.
Setiap huruf satu kebaikan. Bayangkan 10 juz berapa huruf yang akan kita dapatkan, belum dilipat gandakan lagi. Nah, tentu hal ini berbeda keutamaan yang akan didapat seseorang ketika hanya membaca suatu surah Al-Ikhlas yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Para pemirsa Yazid Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikatakan sepertiga juga karena di dalam surat ini membahas tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.